Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabi Al-Wabil As-Sayyib. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية وهذا الشمس ولله المثل الأعلى نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أفتدركها قال لا قال فالله تعالى أعظم وأجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. الإخوة الكرام, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil As-Sayyib yang sedang berbicara tentang keutamaan zikrullah pada poin yang ke-36, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya berzikir mengingat Allah itu adalah merupakan cahaya. Ya, cahaya di dunia, dengannya Allah akan menerangi hamba daripada kegelapan, syahwat dan syubhat. Dan dia adalah juga merupakan cahaya yang nyata nanti dalam kegelapan kubur. Ketika tak ada di sana ya lampu-lampu dunia, maka yang menerangi seorang mukmin dalam gelapnya kuburnya adalah cahaya dari zikrullah. Dan dia pun cahaya nanti di padang mahsyar. Dalam kegelapan padang mahsyar, ketika mukmin melintasi sirat, maka mukmin membawa cahaya. Cahaya itu adalah bagian daripada zikrullah tabaraka wa ta'ala. Semakin kuat ingatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah dengan segala konsekuensinya, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat cintanya, semakin kuat ketergantungannya kepada Allah, semakin kuat harapnya kepada Allah, semakin kuat takutnya kepada Allah, semakin kuat cintanya kepada Allah, maka sekuat itu pula lah imannya, sekuat itulah cahayanya nanti ketika melintasi as-sirat. Ada yang melintasi sirat membawa cahaya sebesar matahari, ada yang sebesar bulan, dan begitulah seterusnya. Sampai yang paling terkecil adalah orang-orang yang bawa cahaya sebesar kuku kakinya. Semuanya kembali kepada zikrullah tabaraka ta'ala. Dan cahaya itu adalah cahaya Allah berikan dalam hati orang mukmin dengan sebab zikrullah tabaraka ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang Allah, di antara nama Allah adalah cahaya. Allahu nurus samawat, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Berkata Ibnu Qayyim, "Far-Rabbu tabaraka wa ta'ala yura yaumal qiyamati bil absari iyanan." Allah itu akan dapat dilihat nanti di hari kiamat dengan mata kepala. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu terhijab dengan cahaya agar makhluk tak terbakar melihatnya. Musa alaihissalam pada pembahasan lampau ketika memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menampakkan dirinya kepada Musa, di mana Musa berkata ketika dia mendengar suara Allah, "Rabbi arini anzur ilaika." Tuhan, berikan aku kesempatan untuk melihatmu. Kata Allah, "Qala lan tarani." Engkau tidak akan dapat melihatku. Bukan selama-lamanya, tapi di dunia. Karena begitu kuatnya cahaya Allah. Allah hijabnya adalah cahaya.
Walakin inzur ilal jabal, cobalah kau tengok kepada gunung ini, Gunung Tursina. Fa in istaqarra makanahu, kalaulah gunung ini tetap pada tempatnya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, engkau akan dapat melihatku. Kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Allah menyingkap dirinya untuk dapat, Allah menyingkap dirinya untuk gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Allah menyingkap hijabnya kepada gunung Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, maka seketika gunung itu hancur. Fa kharra Musa sa'iqa, seketika Musa pingsan. Bukannya Allah itu mustahil dilihat. Allah akan terlihat, tapi nanti di negeri akhirat, di negeri dunia ini betapa lemahnya makhluk untuk melihat Allah dengan cahayanya. Kata Nabi, hijabuhu nurun, hijab Allah adalah cahaya. Law kasyafahu, sekiranya Allah singkap hijabnya, lahtaraqa subuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, niscaya akan butalah pandangan makhluk yang melihat kepadanya. Tak usahlah menatap Allah Jalla wa'ala, dan dia adalah merupakan sumber cahaya, dan dialah cahaya. Kau tatap saja matahari ketika siang, sanggupkah menatapnya? Tak sanggup. Itu perumpamaan makhluk yang tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala. Karena itulah kawan-kawan sekalian, nanti di hari kiamat, kata Al-Qayyim, Allah akan dilihat dengan mata kepala, karena Allah membuat kita mampu melihatnya. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dengan cahaya iman mereka dapat memandang Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita yang mulia, innakum saratarawna rabbakum iyanan, kalian pasti akan melihat Tuhan kalian dengan mata kepala. Kama tarawnal qamara lailatal badri, laisa dunaha sahabun, sebagaimana kalian melihat purnama ketika tak ada awan yang menutupinya. La tudammuna fi ru'yatihi, tak perlukan harus berdesak-desakan untuk melihatnya. Sebagaimana kita tak perlu berdesakan melihat bulan purnama yang terang benderang di atas langit sana, tak ada awan yang menutupinya, maka demikianlah kita akan melihat Allah Jalla wa'ala dengan mata kepala kita, tak perlu berdesak-desakan. Tapi itu nanti di hari kiamat, karena hukum dunia tak sama dengan hukum hari akhirat. Kemarin kita sebutkan, di dunia tak makan 5 hari seminggu kita mati. Di akhirat Allah buat kita kuat menunggu di padang mahsyar, dalam waktu yang begitu panjang, 50.000 tahun menunggu persidangan. Dan itu setengah daripada hari dunia. Setengah daripada hari dunia ini 50.000 tahun, setengah hari saja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, "Rabbu tabaraka ta'ala yura yaumil qiyamah bil absari iyanan." Allah itu akan dilihat nanti di hari kiamat dengan mata kepala. Walakin yastahilu idrakul absar lahu wa in ra'athu, namun mustahil pandangan mata kita dapat meliputi Allah dari segala sisi. Dia dapat terlihat, tapi tak dapat diliputi secara detail dari segala macam sisi. Tak akan ada makhluk yang dapat meliputi Allah secara keseluruhan. Wa hadhihi syamsu, Ibnu Qayyim mengatakan, lihatlah matahari ini. Walillahil matsal a'la, ini perumpamaan, tentunya perumpamaan yang tak dapat disamakan bagi Allah yang memiliki perumpamaan tertinggi. Ini hanyalah merupakan pendekatan supaya kau paham. Tak mungkin Allah dapat disamakan dengan matahari, tapi ini perumpamaan mendekatkan pemahamanmu. Naraha wa la nudrikuha kama hiya alai. Semua kita melihat matahari, tapi tak ada di antara kita yang melihat matahari secara detail dari semua sisinya.
Wala qariban min dzalik, tidaklah seluruhnya, bahkan sedikit pun tidak. Kita hanya sekedar melihat belaka. Tapi bagaimana mata dari semua sisi, tak ada yang bisa melihatnya, tak ada yang bisa mencapainya. Hanyalah prasangka-prasangka, jaraknya sekian mil dari bumi, prasangka. Ya, inti apinya sekian ribu daripada derajat Celcius, 6.000 derajat Celcius, itu prasangka, tak secara utuh. Ya, bagaimana dia, dari apa materinya, tak ada yang tahu. Tapi semua melihatnya. Demikianlah dengan Allah Jalla wa'ala. Wa lidzalika qala Ibnu Abbasin, karena itulah Ibnu Abbas berkata, liman sa'alahu 'anir ru'yati, ketika ada orang yang bertanya kepadanya tentang melihat Allah, wa awrada alaihi la tudrikul absar, dan orang itu mendatangkan dalil dalam bentuk pertanyaan. Allah mengatakan la tudrikul absar, tak akan mampu pandangan mata meliputinya. Apakah ini maknanya mengingkari Allah dapat dilihat? Jawabannya tidak. Faqala alasta taras samaa, tidakkah kamu melihat langit? Qala bala, dia berkata ya. Dia melihat langit dan kita pun melihat langit. Semua kita melihat langit. Qala afatudrikuha, apakah engkau melihat langit dengan secara detail, tahu dari segala sisinya? Qala la, dia berkata tidak. Qala fallahu ta'ala a'zamu wa ajal, tentulah Allah lebih agung, lebih mulia. Ya, langit saja makhluk ciptaan Allah kau tak dapat meliputinya secara utuh, kau hanya melihat. Ya, bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Itulah makna la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan mata makhluk tak dapat meliput Allah secara utuh, tapi melihatnya. Paham kawan-kawan? Naam. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا la ya'qiluhu illa al-alimun. Dan Allah telah memberikan perumpamaan tentang cahayanya, tentang cahaya Allah fi qalbi abdihi, tentang cahayanya ada dalam hati hamba. Perumpamaan la ya'qiluhu illa al-alimun, tak akan memahami perumpamaan ini kecuali orang-orang berilmu tingkat tinggi. Mulailah Ibnu Qayyim menafsirkan tentang ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Dan luar biasa tafsirannya, luar biasa, menunjukkan dalamnya ilmu imam ini rahimahullah. Dia katakan perumpamaan tentang Allah itu cahaya, cahayanya ada dalam lubuk hati orang-orang beriman. Ya, adalah perumpamaan dalam Quran yang hanya mampu diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard. Ini terdapat dalam surah An-Nur pada ayat ke-35. Allah mengungkapkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin, perumpamaan cahaya Allah itu, perumpamaan cahaya Allah itu kamishkatin fiha misbah, bagaikan ruang yang kedap cahaya, dalamnya ada lampu. Ya, orang-orang dahulu kala
mereka untuk membuat lampu itu terang, ya, maka dia akan lubangi, misalnya dinding, dia akan lubangi sedikit lubang, ya, dimasukkanlah lampu itu dalam lubang tersebut agar cahayanya lebih terang, ya. Itu dalam bahasa Arab namanya mishkah, ruang yang kedap cahaya. Dia tahan cahaya tersebut untuk dipantulkan lagi supaya cahaya tak nyebar, tak bias. Orang dahulu tahu yang namanya mishkat ini. Orang sekarang tak tahu karena dia taunya lampu listrik. Ya. Subhanallah. Supaya tak bias dibuatlah ruang kedap cahaya. Perumpamaan yang kau tahu mudah ku ceritakan kepadamu, mudah kau tangkap. Perumpamaan lampu jauh dan lampu dekat mobil. Gampang kan? Langsung tahu kan? Lampu mobil itu ya diletakkan dalam ruangan yang kedap cahaya untuk dapat dipantulkan. Apalah bahasanya apa mobil itu? Apa namanya? Mika. Nah, itulah perumpamaan mishkatun, mika. Diletakkan padanya lampu ini akan nembak jauh. Kalau sekiranya tak ada mika ini, lampu ini akan berserak kemana-mana cahayanya, tak bisa jauh. Maka itulah fungsi mishkah. Jadi Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Allah dialah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah kamishkatin fiha misbah, bagaikan mishkat, ruang yang kedap cahaya, dalamnya ada lampu. Al misbahu fi zujajah, lampu itu ditutup dengan kaca supaya tak terkena udara, angin yang dapat membuat dia terganggu, cahayanya tak terkena hujan. Ya, ditutup dengan kaca. Bayangkan lampu semprong, ingat. Udah payah kita memberikan perumpamaan nih, karena udah hampir hilang dia. Ya. Kalau andai kata lampu tak kau masukkan padanya semprong, rentan kena cahaya padam. Afwan, kena angin padam. Kena hujan, kau tengok bagaimana semprong lampu lentera yang dipakai para nelayan, yang mungkin masih ada lampu itu sampai sekarang. Dan digantikan dengan lampu-lampu LED yang canggih, pakai baterai. Sekitar 7 tahun yang silam kita masih pakai lampu itu. Mungkin sebagian nelayan-nelayan yang jauh masih pakai lampu itu. Kalau sudah masuk ke dalam semprongnya, mau angin, mau hujan, tak peduli dia. Ya. Jadi lampu ini ditutupi dengan al-misbahu fi zujajah. Lampu ini terdapat dalam kaca yang menutupinya. Ingat, kaca sifatnya tipis. Lampu semprong itu tipis. Maksud tipis, dia bukan kaca yang tebal-tebal, tipis. Tapi meskipun tipis, kuat. Fihi salabah. Ya. Dan dia transparan. Inilah sifat lampu semprong. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan cahaya Allah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah dalam hati seorang mukmin bagaikan perumpamaan ruang kedap cahaya, dalamnya ada lampu, lampu di dalamnya, lampu ada dalam kaca semprong. Ka'annaha kaukabun durriyun, semprong ini begitu terang, jernih, bersih, putih bagaikan kaukab durri, bagaikan bintang-bintang di langit yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang mana materi bahan bakar supaya tetap hidup api ini adalah yuqadu, dia dihidupkan, min syajaratin mubarakah, dari pohon yang penuh berkah. Pohon apa? Zaitunatin, dari pohon zaitun. Mungkin antum tak pernah lihat pohon zaitun ya? Pernah? Belum? Datanglah ke Masjid Al-Aqsa, di sana berserak pohon zaitun di mana-mana.
Palestina. Pelataran Masjidil Aqsa dipenuhi dengan pohon zaitun dan banyak kebun-kebun pohon zaitun. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dinyalakan dari materi dari bahan bakar pohon zaitun yang diperas menjadi minyak. Dahulu kala minyak untuk menghidupkan lampu itu adalah minyak zaitun. Sekarang minyak zaitun itu mahal, tak bisa dipakai untuk minyak menghidupkan semprong. Kita pakai bahan bakar dahulu kala minyak tanah. Mereka tak pakai minyak tanah, tapi pakai minyak zaitun. Subhanallah. Ya, minyak zaitun ini adalah minyak yang dihasilkan daripada pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Minyak yang begitu ya hebatnya tumbuh daripada pohon zaitun yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, yang bukan tumbuh di timur ataupun tumbuh di barat, tapi di tengah-tengah, senantiasa terkena cahaya matahari. Andai kata dia di bagian timur belaka, maka bagian baratnya tak kena cahaya matahari. Andai kata dia di bagian barat, maka di timurnya tak kena cahaya matahari. Dan pohon yang paling ideal adalah pohon yang terkena cahaya matahari, yang full sepanjang hari terkena cahaya matahari. Pohon ini, pohon zaitun yang paling ideal, yang paling indah. Dan memang benar, zaitun yang paling baik kualitasnya adalah zaitun yang tumbuh di daerah Palestina dan sekitarnya, paling baik secara mutlak, paling mahal harganya. Ya. La syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur tak di barat. Yakadu zaituha yudhi, hampir-hampir minyaknya saja, materi pembakarnya, di bahan bakarnya minyak zaitun ini, hampir-hampir minyaknya belaka sudah mampu memberikan cahaya karena jernihnya. Walau lam tamsashu nar, materinya dari minyak zaitun ini begitu jernih sehingga minyaknya saja tanpa dihidupkan api pada sumbunya sudah betul-betul terang, memberikan cahaya walaupun belum disentuh sumbunya dengan api. Apalagi jika disentuh sumbunya dengan api, dibakar, jadilah dia nurun ala nur, cahaya lampu yang dihasilkan oleh api tersebut, subhanallah, adalah merupakan cahaya di atas cahaya daripada materinya pohon zaitun. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk dengan cahayanya dalam hati orang-orang mukmin sebagaimana dia kehendaki. Yahdillahu linurihi, Allah akan memberi hidayah dengan cahayanya. Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Begitulah Allah berikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kawan-kawan, ini baru muqaddimah tentang surat Nur ini. Sudah jam 6. Tak putus kita jelaskan tafsirannya. Antum mau kerja, masing-masing mau sibuk ke perusahaan, ke PT-nya, masing-masing ke tokonya. Ya, kita padakan dulu. Dan ini belum putus. Ini baru sekitar, dapat kita katakan 15% daripada penjelasan. Baru 15% ya. Tunggu minggu depan. Kalau andai kata ada umur kita yang panjang. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Demikian kajian kita pagi hari ini kawan-kawan sekalian. Ya, belum lagi selesai tentang tafsir daripada Allah cahaya langit dan bumi. Semoga antum bersabar untuk menimba ilmu sedikit-sedikit, ya. Semoga dengan sedikit-sedikit itu ilmu akan kokoh kuat dalam benak kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.